Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riah Rinaldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak di internet. Kekerasan seksual anak di internet di Indonesia telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi internet dan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa kekerasan seksual online terhadap anak di Indonesia meningkat secara signifikan. Dalam tahun 2014, terdapat 322 kasus kekerasan seksual yang dipicu dari sosial media dan internet, naik dari 100 kasus pada tahun 2011. Kekerasan seksual online di Indonesia telah menyebar luas dan menjadi bagian dari kejahatan seksual pada umumnya. Situs-situs pornografi dan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi komunikasi lainnya digunakan oleh pelaku untuk menyajikan seks kepada anak-anak. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kejahatan seksual online? Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual, yaitu faktor seperti kurangnya kasih sayang atau perhatian orang tua, keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media pornografi, pengaruh lingkungan, dan kekerasan pelaku yang lebih besar dari korban dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual online. Lalu, apa saja yang mungkin efektif untuk mengurangi pencegahan kekerasan seksual pada anak di internet? Kita dapat melakukan beberapa cara berikut dengan cara pendidikan dan kesadaran, seperti melaporkan pelaku ke platform digital terkait, mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan, meningkatkan kesadaran dan edukasi orang tua dan masyarakat tentang kejahatan seksual online dan cara mengatasinya, membuat materi edukasi yang efektif tentang bahaya kekerasan seksual pada anak di internet, membuat kampanye kesadaran yang menarik perhatian orang tua dan anak-anak tentang pentingnya keselamatan online. Lalu, dengan pengawasan dan pemantauan, kita bisa menggunakan teknologi untuk mengawasi aktivitas online anak dan mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual, membantu sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi dan menghentikan kekerasan seksual. Lalu, dengan cara intervensi psikologis, kita dapat membantu anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan terapi psikologis dan membantu orang tua untuk menghadapi stres dan trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Lalu, kita juga bisa mengkoordinasi dan kerjasama dengan membuat kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk menghentikan kekerasan seksual. Membuat sistem koordinasi yang efektif untuk menghentikan kekerasan seksual, kebijakan pengembangan dengan cara membuat kebijakan yang jelas dan tegas untuk mencegah kekerasan seksual, membuat sistem hukum yang efektif untuk menghentikan kekerasan seksual seperti yang tercantum, yaitu kekerasan seksual online yang diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU nomor 17 tahun 2016, UU nomor 35 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2002, dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun, kejahatan seksual online tidak eksplisit dibahas dalam undang-undang tersebut, sehingga perlu dipahami bahwa tindakan berupa kekerasan seksual online perlu dipahami dan dihentikan. Dengan demikian, rencana intervensi ini dapat membantu mencegah kekerasan seksual pada anak di internet dan memastikan keselamatan online bagi anak-anak kita. Sekian mungkin penjelasan tentang kekerasan seksual pada anak di internet yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.